Pemerintah Kota Bandar Lampung menerima penyerahan aset rampasan negara dari KPK yang terkait dengan kasus korupsi Agung Ilmu Mangkunegara. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana akan memanfaatkan hibah aset yang diberikan oleh KPK untuk kepentingan masyarakat. KPK RI menghibahkan aset senilai 42,9 miliar rupiah ke pemerintah Kota Bandar Lampung milik tersangka kasus korupsi mantan Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara. Hibah yang diberikan ke Pemkot Bandar Lampung berupa 3 bidang tanah beserta bangunan yang terletak di Kecamatan Kedaton milik koruptor Agung Ilmu Mangkunegara. Ketiga aset yang KPK serahkan tersebut antara lain Gedung Geraha Mandala Alam di Jalan Pagar Alam, kemudian tanah seluas 734 meter persegi di Kelurahan Sepang Jaya atas nama Agung Ilmu Mangkunegara, dan tanah serta bangunan seluas 566 meter persegi di Kelurahan Sepang Jaya atas nama Agung Ilmu Mangkunegara. Direktur Pelacakan Aset Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi Labuksi KPK, Mungki Hadi Pratikto, mengatakan penyerahan itu berdasarkan perhitungan kebutuhan pemerintah daerah. Selain itu, pihaknya juga mempertimbangkan lokasi aset yang berada di Kota Bandar Lampung. Pertama, mengucapkan terima kasih kepada KPK yang sudah menganugerahkan hibahnya diberikan kepada Bandar Lampung. Dan ini prosesnya panjang sekali dari tahun 2022. Dan kita tunggu-tunggu akhirnya tahun 2024 akhir ini KPK memberikan kepada kita. Harapan kita semua nanti ini bisa kita jaga baik-baik dan juga dimanfaatkan seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung, ANS semua yang ada di Bandar Lampung. Dan ini satu anugerah yang luar biasa, kita bisa mendapatkan yang luar spektakuler ya Pak ya. Peraturan Menteri Keuangan nomor 145 tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan 163 tahun 2023 disebutkan bahwa penyelesaian barang rampasan negara itu tidak hanya melalui penjualan tapi juga melalui melalui pengelolaan, salah satunya melalui hibah yang dilakukan pagi ini. Nantinya aset yang dihibahkan akan digunakan untuk pemerintah Kota Bandar Lampung untuk kantor pelayanan publik dan dipantau pemanfaatannya oleh KPK. Dari Bandar Lampung, Lampung Pujiansyah TV One mengabarkan. Masyarakat Kota Bandar Lampung kini tak lagi kesulitan mengakses pelayanan publik karena sudah ada Mall Pelayanan Publik MPP dengan total 26 penyelenggara dari 134 jenis pelayanan yang tersedia di MPP, mulai dari dinas maupun badan di lingkungan pemerintah setempat, BUMN, BUMD, dan instansi vertikal lainnya. MPP di kantor pemerintah Kota Bandar Lampung telah resmi beroperasi sejak 20 September 2024 lalu dengan memiliki 10 lantai dan dibangun sejak 20 April 2022 lalu. Gedung tersebut dibangun menggunakan dana APBD pemerintah Kota Bandar Lampung. Gedung MPP tersebut berlokasi di Kecamatan Teluk Betung Utara. Letaknya pun strategis karena berada di komplek pemerintahan Kota Bandar Lampung, sehingga mempermudah akses masyarakat. Pembangunan gedung Mall Pelayanan Publik ini dilakukan oleh PT Asmi Hidayat dalam 3 tahap. Pembangunan tahap pertama difokuskan pada pembangunan yang mencakup konstruksi struktur utama gedung. Kemudian tahap kedua dan ketiga fokus penyelesaian keseluruhan bangunan, termasuk penyempurnaan fasilitas dan infrastruktur pendukung. Gedung MPP telah diresmikan langsung oleh Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana pada September 2024. Peresmian MPP ini ditandai dengan pengguntingan pita dan penandatanganan prasasti oleh Wali Kota Eva Duyana. Mall Pelayanan Publik ini tak hanya digunakan untuk urusan pemerintah, akan tetapi juga melibatkan berbagai instansi dan lembaga lainnya. Hal ini untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus berbagai layanan di satu tempat. Gedung MPP akan beroperasi untuk menyediakan berbagai jenis layanan publik. Layanan publik kepada masyarakat difokuskan di 4 lantai. Total ada 26 penyelenggara dari 134 jenis pelayanan yang tersedia. Jika dirinci, lantai pertama akan tersedia 7 tenan layanan publik. Kemudian 9 tenan layanan publik di lantai 2, sedangkan lantai 3 dan 4 akan tersedia 10 tenan. Kepala Dinas DPM PTSP, Pemkot Bandar Lampung, Muhtadi Arsyad Temenggung, mengaku pendirian MPP merupakan komitmen dari Wali Kota. Pembangunan dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik terpadu satu atap dan mendorong investasi daerah serta kemudahan berusaha. Tujuan A. Maksud dibentuknya Mall Pelayanan Publik adalah pertama, meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga pelayanan publik menjadi semakin cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman yang diselenggarakan dalam bentuk pelayanan terpadu satu atap. Kedua, meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha. B. Tujuan. Adapun tujuan dibentuknya Mall Pelayanan Publik adalah pertama, mengintegrasikan dan memberikan kemudahan berbagai layanan yang disediakan
perangkat daerah dan instansi dalam lokasi dan gedung yang sama. Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana berharap MPP dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh masyarakat. Sistem pelayanan satu atap di MPP tak hanya terbatas pada urusan pemerintahan, tetapi juga mencakup berbagai instansi dan lembaga lainnya. Hal ini akan mempermudah masyarakat yang membutuhkan lebih dari satu jenis pelayanan dalam waktu bersamaan. Pabrik kita sudah diresmikan, kami sudah bisa berjalan untuk melayani masyarakat Kota Bandar Lampung. Memang baru 4 lantai. Tadi dia punya sampaikan berapa lantainya nanti untuk apa. Setidaknya 10 lantai sudah kita rencanakan untuk memberikan semua pelayanan kepada masyarakat. Ini untuk berapa lembaga Bun yang ada di sini Bun? Tadi vertikal semuanya. Kapolresta. Tapi Kapolresta kayaknya mau pakai mobilnya sendiri. Tapi tetap di sini. Dan harapan kita ini semuanya pelayanan yang ada di Bandar Lampung semua ada di sini. Jadi orang nggak perlu jauh-jauh, ada di sini. Kalau ingin pajak, perizinan, semuanya ada di sini. kalau yang 1000 wajah tadi Bun? 1000 wajah nanti di sini. Jadi tiap RT nanti kita ada CCTV. Dengan hadirnya gedung MPP, ini diharapkan pelayanan publik di Kota Bandar Lampung akan semakin cepat, tepat, dan efisien, seiring dengan upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dari Bandar Lampung, Pujiansyah TV One mengabarkan. Wali Kota Eva Dwiana meminta kepada aparatur sipil negara ASN di lingkungan Pemkot untuk terus tingkatkan kinerjanya guna kemajuan Kota Bandar Lampung. Dalam peringatan hari ulang tahun ke-53 Korps Pegawai Negeri Sipil Korpri, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana meminta kepada ASN di lingkungan Pemkot untuk terus tingkatkan kinerjanya guna kemajuan Kota Bandar Lampung. Dalam peringatan HUT ke-53 Korpri harus dijadikan momentum untuk selalu bersinergi dengan tujuan meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan Kota Bandar Lampung, karena kota ini adalah etalase Provinsi Lampung. Wali Kota juga mengingatkan ASN di Pemkot Bandar Lampung bisa menyelaraskan program pemerintah pusat, sebab keselarasan antara pemerintah pusat hingga ke pemerintah daerah akan menciptakan kemajuan Indonesia. Pemkot Bandar Lampung juga berjanji akan mendukung penuh program pemerintah pusat, salah satunya rencana kenaikan gaji ASN dan non-ASN yang tersertifikasi. Jika pemerintah pusat mempercayakan, maka Pemkot Bandar Lampung akan menyalurkan sesuai peruntukannya termasuk untuk gaji guru P3K. Sudah mengucapkan selamat HUT Korpri yang ke-53 ya. Dengan umur yang sudah dewasa ini, Korpri harus bisa bekerja lebih baik lagi, profesional, karena kita sudah diberikan tanggung jawab ini harus bekerja sungguh-sungguh, karena daerah ini maju nih, tergantung Korpri, karena Korprinya semua bekerja dengan baik, insya Allah. Dan harapan kita semua Korpri yang ada di Bandar Lampung khususnya, ya bisa bersama-sama, ya bersama Bu Neva, bersama Pak Dedi, bersama masyarakat, kita jadikan Kota Bandar Lampung percontohan di bidang apa saja, terutama untuk kesejahteraan masyarakat dan juga pembangunan yang ada di Bandar Lampung. Kerajaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Dari Bandar Lampung, Pujiansyah TV One mengabarkan. Indonesia. Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung pada tahun 2024 terus tumbuh positif, 4,81% dibandingkan tahun 2023 lalu sebesar 3,93%. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) hingga Agustus 2024 sebesar 4,19% atau turun 0,4% dibanding Agustus 2023. PJ Gubernur Lampung Samsudin memaparkan berbagai capaian pembangunan Provinsi Lampung tahun 2024 pada kegiatan refleksi akhir tahun 2024 Provinsi Lampung di Mahan Agung Bandar Lampung Selasa 24 Desember 2024. Berdasarkan kinerja pembangunan bidang ekonomi, sosial, infrastruktur, dan lingkungan, hingga akhir tahun 2024 terus menunjukkan peningkatan menuju kemajuan. Beberapa capaian yaitu pertumbuhan ekonomi Lampung tahun 2024 terus tumbuh positif, di mana pada triwulan 3 2024, year of year, tumbuh 4,81%, lebih baik dibanding triwulan 3 2023, year of year, yang sebesar 3,93%. Pada kualitas sumber daya manusia di Lampung yang ditunjukkan dengan nilai indeks pembangunan manusia IPM juga semakin membaik. Capaian IPM tahun 2024 meningkat 0,65 poin dari 72,48 pada tahun 2023, menjadi 73,13 di tahun 2024 dan berada pada kategori tinggi. Selanjutnya, tingkat pengangguran terbuka Lampung hingga Agustus 2024 sebesar 4,19%, turun 0,4% dibanding Agustus 2023.
Sejalan dengan hal tersebut, tingkat kemiskinan Lampung tahun 2024 tercatat 10,69%, lebih baik dibanding tahun 2023 yang sebesar 11,11% atau berkurang 29,44 ribu penduduk miskin. Paparan ini agar supaya menjadi catatan penting keberhasilan apa yang sudah dilakukan oleh Provinsi Lampung terkait dengan program-program, rencana-rencana yang sudah terrealisasi, dan kemudian penghargaan-penghargaan yang sudah diberikan untuk Provinsi Lampung dan keberhasilannya. Dari Bandar Lampung, Lampung Pujiansyah, TV One mengabarkan. Pemerintah Kota Bandar Lampung menetapkan upah minimum kota UMK menjadi Rp3.103.631 pada tahun 2024, kini menjadi Rp3.305.367 di tahun 2025. Kenaikan ini mulai diberlakukan per 1 Januari 2025 dengan harapan mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja di Kota Bandar Lampung. UMK Bandar Lampung tahun 2025 resmi mengalami kenaikan sebesar 6,5%. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana mengatakan bahwa keputusan kenaikan UMK ini telah melalui pembahasan mendalam dengan mempertimbangkan berbagai aspek termasuk kondisi ekonomi, sosial masyarakat, serta instruksi dari pemerintah pusat. Kenaikan UMK ini merupakan langkah penting untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dengan memperhatikan keseimbangan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha di Kota Bandar Lampung. Pemerintah Kota Bandar Lampung akan menyosialisasikan penerapan upah minimum kota ini kepada seluruh pihak terkait, terutama pengusaha dan pekerja. Kenaikan kita kurang lebih 6,5%, jadi 3.305.000. Nah, harapan kita semuanya ini bisa disosialisasikan oleh teman-teman pengurus supaya semua penggiat usaha yang ada di Bandar Lampung sudah bisa menerapkan apa yang kita sepakati bersama pada hari ini. Sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto dan diteruskan dengan Permenaker nomor 16 tahun 2024 bahwa kabupaten kota harus menetapkan 6,5% besarannya ditambahkan dari dasar UMK tahun sebelumnya. Jadi setelah kita kalkulasi dari tahun sebelumnya 2024 plus 6,5% tersebut didapatlah angka 3.305.000 sekian tersebut untuk diterapkan pelaksanaannya di Kota Bandar Lampung mulai 1 Januari 2025. Dari Bandar Lampung, Lampung, Pujiansyah, TV One mengabarkan. Pemerintah Kota Bandar Lampung mulai jalankan program sekolah untuk masyarakat lanjut usia lansia di Kota Bandar Lampung dengan semua fasilitasnya gratis. Program ini dibuat guna membantu para lansia untuk tetap aktif, sehat, dan produktif. Untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan lansia, pemerintah Kota Bandar Lampung meluncurkan sekolah khusus bagi lansia. Pada tahap awal, pemerintah Kota Bandar Lampung mendirikan 4 sekolah lansia yang 3 diantaranya berada di Kecamatan Kedaton dan 1 di Kecamatan Teluk Betung Utara. Seluruh fasilitas pun gratis. Sekolah lansia tersebut akan beroperasi dengan pendidikan non-formal dengan 3 tingkatan, yakni level dasar standar 1, level menengah standar 2, dan level lanjutan standar 3. Setiap tingkatan akan mencakup 12 kali pertemuan selama 1 tahun. Selain belajar di kelas, kegiatan seperti kunjungan wisata, pelatihan kerajinan, dan keterampilan akan melengkapi pembelajaran di sekolah lansia. Sekolah lansia bertujuan membentuk lansia tangguh spiritual, fisik, emosional, intelektual, sosial, kemasyarakatan, profesional, dan vokasional. Para lansia nantinya diharapkan tidak hanya mendapatkan ilmu baru, tetapi juga mampu menjalani hidup dengan sejahtera dan bahagia. Alhamdulillah sekolah lansia udah kita lansia dan juga tadi udah dengar semua program-programnya. Harapan kita program ini semua lansia yang ada di Bandar Lampung bisa sama-sama, terutama bukan berarti kita ini ya, karena lansia ini harus memang harapan kita ya, semua ceria, semua bahagia, karena kalau dengan kumpul-kumpul silaturahim, apalagi dengan KB sekarang ini dari pusat sudah ada memang sekolahannya. Nah, kita harapkan semua lansia yang ada di Bandar Lampung bisa memanfaatkan ini. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Bandar Lampung telah memasuki era menua. Pada tahun 2023, penduduk lansia mencapai lebih dari 10% dan diperkirakan akan meningkat menjadi 20% pada tahun 2045 mendatang. Dari Bandar Lampung, Lampung Pujiansyah, TV One mengabarkan.
Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana bersama Forkopimda melakukan pemantauan perayaan Malam Natal 2024 ke sejumlah gereja di Bandar Lampung pada Selasa 24 Desember 2024. Eva Dwiana menyebutkan bahwa perayaan Malam Natal di kota setempat berjalan aman dan lancar, serta penuh sukacita bagi umat Kristiani. Eva Dwiana bersama rombongan melakukan pemantauan perayaan Natal pertama di Gereja Katolik St. Yohanes Rasul yang berada di Jalan Tupai, Kecamatan Kedaton. Kemudian berlanjut ke lokasi kedua di Gereja Katedral Tanjung Karang, Bandar Lampung. Dari pemantauan tersebut, Eva menyampaikan bahwa perayaan Malam Natal di Kota Bandar Lampung berjalan aman dan lancar, penuh sukacita. Eva berpesan kepada masyarakat yang ingin keluar kota merayakan Natal dan Tahun Baru agar berhati-hati dan pastikan melapor ke pamong setempat sehingga rumah dalam keadaan aman. Dalam kesempatan tersebut, Eva menyampaikan harapannya agar umat Kristiani yang merayakan Natal dapat menjalankan ibadah dengan damai bersama keluarga. Ia juga menekankan pentingnya menjaga kerukunan antar umat beragama di Bandar Lampung. Alhamdulillah pemerintah Kota Bandar Lampung bersama Forkopimda kita pantau suasana Natal sampai nanti tanggal 3 Tahun Baru. Harapan kita semuanya berjalan baik dan lancar. Apalagi sekarang musim hujan ya. Warga Bandar Lampung juga harus berhati-hati dan kalau keluar kota laporkan ke RT ya. Laporkan ke RT bahwa rumah ditinggal supaya aman damai ya. Hari Natal ini dan Tahun Baru semua warga masyarakat merayakan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kepada seluruh warga Bandar Lampung, alhamdulillah ini semua macet dari mana-mana Bandar Lampung dan hotel-hotel semua orang yang semua. Harapan Bunda warga Bandar Lampung, kalau nggak penting-penting amat, di rumah saja merayakan libur ya, libur anak-anak sekolah di rumah. Tapi kalau yang keluar kota yang tadi Bunda sampaikan. Dari Bandar Lampung, Pujiansyah, TV One mengabarkan. Komisi Fatwa MUI Provinsi Sumatera Utara bersama Lembaga Pemeriksa Halal LPH melaksanakan rapat koordinasi tentang sertifikat halal tahun 2024 yang digelar di salah satu hotel di Kota Medan. Rapat selama 2 hari ini membahas berbagai persoalan dengan tema sertifikat halal sebagai jaminan kepercayaan konsumen, di antaranya proses tathhir syar'i atau pensucian pada proses produksi dan juga standar halal pada penyembelihan. Komisi Fatwa juga merekomendasikan Dewan Pimpinan MUI Provinsi Sumatera Utara agar membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi LSP Juru Sembelih Hewan Juleha. Hal ini dilakukan untuk keterjaminan penyembelihan hewan sudah sesuai syar'i dan halal untuk dikonsumsi masyarakat. Tak hanya itu, Komisi Fatwa juga membahas fatwa tentang tradisi tepung tawar di masyarakat. Nantinya hasil tersebut akan diputuskan di Komisi Fatwa dan disampaikan kepada masyarakat agar menjadi pedoman. Koordinator Komisi Fatwa MUI Sumut, Haji Arso mengatakan, rakor ini sangat penting karena menyangkut kemaslahatan umat baik akidah maupun sertifikat halal. Acara ini sangat penting dan memang merupakan bagian dari kerja MUI yang paling diharapkan dari merespon kepentingan umat baik yang menyangkut masalah akidah maupun masalah sertifikat halal. Begitu juga peran MUI sebagai khadimul hukumah, begitu juga peran MUI sebagai himayatul ummah, khadimul ummah. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh narasumber itu akan dapat memberi pengetahuan bagi semua komisi fatwa yang ada di daerah Kota Medan ini. Hasil dari rapat koordinasi Komisi Fatwa bersama Lembaga Pemeriksa Halal ini ada 2. Pertama adalah adanya kesepahaman bersama tentang proses ketetapan halal itu mempedomani ketetapan fatwa halal Majelis Ulama Indonesia dan tentu prosedural ketetapan halal yang sudah ditetapkan oleh Komisi Fatwa MUI Pusat. Kedua, hasil dari rakor ini adalah kita merekomendasikan kepada MUI Sumatera Utara agar membentuk lembaga sertifikasi profesi khusus juru sembelih halal atau juleha. Dari Medan, Sumatera Utara, Amidal Yauzar, TV One mengabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Mufakin Nasrini, penjabat Wali Kota Tebing Tinggi, mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2025 kepada seluruh masyarakat Kota Tebing Tinggi. Semoga semangat persaudaraan dan toleransi antar umat beragama semakin erat. Mari kita songsong Tahun Baru
dengan harapan dan semangat baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.